saat ada wabah corona ini, ada himbauan dan ada semacam pembelajaran yang dilakukan menggunakan basis teknologi, guru-gurunya berada di rumah, siswanya juga berada di rumah. Nah, kemudian pada saat awal-awal saya mendengar bahwa guru-guru memberikan penugasan itu bisa dikirim melalui WhatsApp guru yang bersangkutan. Saya kemudian kaget, wah ini kalau muridnya cuma sedikit tidak ada masalah, tapi akan menjadi masalah kalau muridnya sangat banyak, tidak efektif. Kemudian muncul informasi edaran dari kementerian tentang himbauan atau larangan untuk semacam tugas atau membatalkan kegiatan ujian nasional, bahkan proses pembelajaran juga diperpanjang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, muncul di sana ada beberapa referensi tentang laman untuk pembelajaran atau sumber belajar di sana. Ada LMS yang ada di sana yang sudah siap digunakan. Ada LMS yang siap digunakan yang awalnya berbayar kemudian free selama 30 hari dengan kerjasama dengan pihak provider dan diberikan kuota 30 giga. Nah, referensi-referensi itu kemudian semakin banyak referensinya dan semakin banyak sekolah juga kemudian bimbang mana yang akan digunakan. Tapi pada prinsipnya semakin banyak konten yang tersedia sebenarnya sudah cukup bagus seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba membuat video tutorial waktu itu, yaitu bagaimana mengembangkan e-learning sekolah menggunakan fitur yang ada di Gemimio.com. Latar belakangnya adalah sekolah saya tidak memiliki IP publik yang cukup bisa menghandle layanan pada anak-anak. Ya. Kalaupun ada IP, itu pun IP-nya IP masih dinamis. Gitu. Nah, yang berikutnya, banyak guru-guru yang sudah hampir 2 tahun ini lebih familiar kalau mau ulangan harian atau penilaian akhir semester itu menggunakan model. Walaupun saya sendiri dari awal memang sudah lama menggunakan model ini sejak tahun 2007 mulai belajar itu. Nah, oleh karenanya kemudian saya coba membuat video tutorial bagaimana cara mengembangkan e-learning yang ada di sekolah. Kemudian saya jelaskan di video itu tentang apa itu LMS, Learning Management System. Nah, seperti itu. Nah, pada workshop kali ini nanti akan kita coba apa itu e-learning. Ya. Dari berbagai ahli itu sudah mendefinisikan e-learning itu apa. Termasuk di tahun 2004 itu ada Zemski dan Masi itu menyampaikan e-learning adalah pendidikan jarak jauh atau pendidikan yang disampaikan melalui web. Nah, ini yang mungkin saat ini lagi pas gitu ya, lebih tepat seperti itu dengan penggunaan mode daring itu. Nah, definisi yang lain itu juga menyampaikan tentang DU itu e-learning adalah integrasi TIK dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini kan pada posisi saat ini anak-anak disuruh belajar mungkin sampai batas waktu tanggal 21 April 2020. Dan bisa jadi mungkin akan diperpanjang sesuai dengan kondisi dan keadaan di daerah itu. Nah, oleh karenanya kemudian dari setelah saya membuat video tutorial seri 1 bagaimana
membuat e-learning di Genomio, melakukan pendaftaran, kemudian mencoba untuk melakukan konfigurasi, setting password, setting tema, dan lain-lain. Saya lanjutkan di seri kedua dan seri ketiga. Ternyata memang ada beberapa guru yang ingin mengenal model, ya, begitu bergabung begitu workshop ini, mungkin masih belum memahami gitu ya. Bahkan ada yang belum bisa membedakan apa itu Webex dan apa itu LMS seperti itu. Ya, kami sampaikan bahwa Webex itu hanya media kita untuk bisa ketemu seperti ini, dan LMS itu adalah sebagai media untuk pengelolaan konten dan pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Nah, kenapa kok kemudian saya masih tetap melirik dan memanfaatkan LMS menggunakan model? Karena ini yang menurut saya open source di dunia yang masih banyak penggunanya dan digunakan banyak sekolah dan perguruan tinggi di dunia. Gitu. Oleh karenanya kemudian saya coba membuat video tutorialnya itu. Nah, ada banyak WA pribadi yang mencoba menyarankan, Pak, dibuat aja workshop online begitu. Nah, workshop online pun saya berpikirnya sederhana waktu itu. Ya sudah, buat workshop gratis 100 gitu. Kenapa kok angkanya 100? Karena memang Webex free yang saya gunakan ini adalah free untuk 100 user secara bersamaan. Seperti itu gambarannya. Oke. Nah, apa sih komponen LMS itu? Ada 5 komponen sebenarnya. Yang pertama ada student self-service, online learning, online assessment, collaborative learning, dan training resource management. Ini yang mungkin seringkali disampaikan oleh para narasumber tentang komponen-komponen learning management system. Student self-service artinya ya siswa itu bisa belajar dari mana saja, kapan saja, ya kan, dengan learning management yang sudah dimiliki oleh sekolah itu, sehingga lebih terarah apa yang akan dipelajari. Berikutnya yaitu online learning, artinya dia bisa belajar di sekolah, di rumah, ya, dengan menggunakan layanan yang sama, seperti itu. Nah, ini mungkin jadi kendala bagi sekolah-sekolah di pinggiran yang mungkin SDM-nya masih belum mencukupi, belum memahami tentang teknologi, gitu ya. Bisa jadi mungkin di sekolahnya ada layanan learning manajemennya. Tapi begitu pulang tidak bisa diakses, seperti itu. Oleh karenanya, saya kemarin mencoba menggunakan fitur genomio.com ini sebagai salah satu solusi bagi sekolah kecil yang SDM-nya terbatas, tapi tetap ingin memiliki learning management system, seperti itu. Loh, kenapa kok tidak di rumah belajar? Ya nggak apa-apa, mungkin di belajar.kemdikbud.go.id, di sana juga ada namanya kelas maya di sana. Kalau memang guru-guru sudah familiar di sana, ya saya persilakan untuk mengarah ke sana seperti itu. Tapi tetapi saya lebih familiar menggunakan learning management system, menggunakan model seperti itu. Kemudian ada online assessment, jadi ada penugasan online, ada penilaian di sana seperti itu. Collaborative learning, jadi konsep inilah yang kemudian dilanjutkan ada semacam karakteristik, kemudian ada pengelolaan konten. Nah, pengelolaan kontennya ini yang kita dorong sebenarnya antar guru itu bisa saling berkolaborasi, sehingga tidak ada misalnya mata pelajaran menggunakan nama guru yang bersangkutan, misalnya Sukari matematika, atau mungkin Elvin TK, atau ya kalau bisa mungkin
namanya cukup mapelnya saja, tapi dalam mapel itu bisa diambil lebih dari satu guru seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan nanti bisa jadi pada saat penugasan dan evaluasi lah itu mungkin bisa baru ditambahkan kelasnya masing-masing. Nah, itu memang sedikit pengantar tentang LMS menggunakan ini. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, kenapa kok posisinya menggunakan model yang ada di genemio.com tidak menggunakan instalasi pakai localhost server sekolah seperti itu? Saya sebenarnya juga lebih condong kalau memang SDM dan infrastrukturnya itu ada dan menggunakan server pasca UNBK, mungkin lebih pas menggunakan server pasca UNBK. Dan memang saya ingin merancang khusus workshop nanti dengan tema optimalisasi server pasca UNBK. Bagaimana nasib server-server pasca UNBK itu? Mau dikemanakan servernya itu? Apakah mau dikedusi lagi? Atau hanya dipakai untuk komputer klien dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya nanti memang di workshop ini kita fokus di genemio.com karena saya anggap layanan ini cukup untuk membuat 100 kursus untuk membuat user akses 100 bersamaan. Nah, saya lihat kemarin dari sekian workshop itu untuk akses saja paling bersamaan workshop 100 orang yang akses paling 15-20 bersamaan. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu sedikit pengantar Bapak Ibu yang saya hormati terkait erat dengan pengantar workshop Learning Management System LMS menggunakan model di genemio.com. Sebelum nanti saya coba untuk bagaimana cara mulai mendaftar, bagaimana cara konfigurasi dan lain-lain, alangkah lebih baiknya mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab, ya, sebelum saya lanjutkan. Dan bisa jadi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung. Nah, oke, demikian Pak Alvin untuk sedikit pengantar. Alhamdulillah ini sudah 47 partisipan yang sudah hadir pada workshop kali ini. Mungkin saya coba untuk berikan kesempatan untuk tanya jawab lebih dahulu. Mungkin saya akan sebentar. Mungkin suruh raise hand. Baik, terima kasih Pak Sukari pengantarnya. Selain nanti ada pertanyaan dulu di chat itu, apakah nanti ada PowerPoint-nya di share itu dari Ya, PDF-nya sudah saya share di materi LMS itu. PDF-nya sudah saya share. Mungkin lebih pasnya mungkin tanya jawab sebelum saya memulai dengan bagaimana langkah awal membuat di Genemio, kemudian setupnya, kemudian Halo Pak, boleh bertanya Pak? silakan sebutkan nama dulu, dari mana? nanti bisa dicari sama. Iya. Maaf sebelum bertanya. Halo, terima kasih Pak. Namanya dulu biar di. Nama saya Nina Pak. Ya silakan Bu Nina. Pak, itu ini LMS de Gemenio ini masih asing Pak bagi saya Pak. LMS de Gemenio ini masih asing, jadi mohon
berikan langkah-langkah yang praktis agar kami bisa terapkan di sekolah. Terus itu ada batas masa berlakunya nggak, Pak? Artinya itu ada kurun waktu berapa lama, berapa jam, atau berapa bulan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Suaranya kecil ya, Bu. Iya, Pak. Diulang sedikit, diulang, Bu ya. Iya, Pak. Itu Ya, LMSDJ Nemio itu ada batas waktu penggunaannya nggak, Pak? oh ya. Untuk akun itu. Jenimio.com itu tidak ada batasan waktu 1 hari, seminggu, atau mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau 1 minggu, tidak ada. Tapi pada prinsipnya layanan itu jika digunakan dia masih akan tetap aktif. Gitu. Tapi kalau lama tidak digunakan, misalnya 2 bulan, 3 bulan, dia akan hilang dengan sendirinya. Oh ya, baik, Pak. Ya, seperti itu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Nina. Selanjutnya ada Pak Hudri. Pak apa Bu ya ini ya? Silakan Pak. Halo, suara hilang. Halo, Pak Hudri, silakan yang tadi ditanyakan. Silakan bertanya, sudah saya unmute. Tidak ada ya? Oke, ke Pak Lewi apa Pak Lewi Kiswanto, silakan Pak. Pak Lewi. Silakan Pak Lewi. Silakan Pak Lewi. Pak Lewi, silakan. Ibu Bapak yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Angkat tangan. Pak Putri juga enggak jadi. Sepertinya tidak ada, belum Mbak. Kemudian itu ada yang tanya Pak, itu kan dari Jawa Buratna. Saya kan ngajar hanya kelas ekonomi kelas 11, kemudian apakah saya bertanya itu atas nama ekonomi Apa, Mas? gimana ya? Enggak Pak Kari. Lagi ini dengan orang Jogja, kumpulan guru IT pertemuan. Oh ya, ini. Saya kan ngajar hanya ekonomi kelas 11, Pak. Kemudian saya buat soalnya atas nama mata ekonomi semua. Jawabannya tidak apa-apa, Bu. Tidak ada apa-apa. Jadi gini, saya berharap sih learning management system itu yang memiliki adalah sekolah atau lembaga. Kecuali kalau Bapak kemudian punya inisiatif membuat acara seperti ini, ingin berbagi kepada sesama guru gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat atas nama sekolah dan lembaga yang ada di sekolah, itu kelebihannya adalah nanti ada level administrator, ada level manajer, ada level pengajar, ada level asisten pengajar, ada level siswa, seperti itu. Dan akan terkelola dengan baik, ya. Siapa yang aktif siswanya, nilainya seperti apa, kehadirannya, penugasannya itu dalam satu tempat, dalam satu sistem, seperti itu. Baik, terima Seperti kasih. itu gambarannya. Nah, terus itu ada lagi Pak Kari, ada yang nanya apakah ini free dari Pak Imron. Kemudian lagi ada yang tanya apakah bisakah saya ganti nama akun Jenimio yang sudah saya buat. Monggo Pak Kari, barangkali bisa dijelaskan. Batasan waktu pengalaman saya itu 2 bulan kalau nggak salah itu. 2 bulan atau 3 bulan gitu,
lama setelah saya buat buku panduan, Talita. itu yang saya coba gunakan, setelah 3 bulan itu kemudian nggak saya sentuh lagi, tidak saya kunjungi lagi, dia kemudian tidak bisa diakses, seperti itu. Nah, tapi memang kalau di jenimi.com itu karena saya pakai untuk uji coba, trial error gitu, ya otomatis kursusnya bisa saya tarik atau saya backup. Sehingga kalau saya butuh lagi, tinggal kita restore saja, seperti itu. Baik, baik. Barangkali ada ibu bapak yang mau bertanya lagi, silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Nanti biar karena ini saya mute semua biar enggak mengganggu fokus kita di workshop sore ini. Bu Hotim Maslika, silakan Bu Hotim. Ya, terima. Pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Bisa nggak kita ganti akun kita dengan nama lain? Karena tadi agak tergesa-gesa, saya ingin ganti gitu. Alah, gampang. Iya, silakan Pak Kari. Delete dulu. Ya, mesti. Hotim, Iya, ya, @jenimio.com, gitu kan? Kemudian kok ini nggak enak ya laman ini gitu ya. Aku pengen merubah, nah, ngerubahnya nggak bisa. Tapi bisa mendaftar dengan nama email yang sama dengan laman yang berbeda. Paham Ibu? Laman yang dimaksud Yang di Nomio-nya itu, Pak. jenimio.com itu. Ya, yang tengahnya itu bisa diganti, Pak? Nggak bisa? Kenapa nggak? Ya itu, yang di setnya itu, yang tengahnya itu yang nggak bisa diganti, harus membuat baru itu. Oh, iya, iya, iya. Set name-nya itu harus membuat baru. Iya, 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 iya. Saya email Sukari Darno itu bisa sampai 10 set itu kemarin saya membuat itu. Membuatkan orang maksudnya. Oh, Membuatkan orang, ya karena prinsipnya beliau membutuhkan, kemudian minta bantuan, saya butuh emailnya, namanya, pinginnya apa, ya sudah saya buatkan. Baru mereka gunakan saja. Nah, gitu. Karena memang kalau mereka memulai dari awal, belajar dari awal kok susah dan pengen Pak Sukari ya. Aku bantu saja. Aku pin cuman menggunakan saja, istilahnya melanjutkan untuk bisa menggunakan LEMS itu. Ya silakan gitu. Prinsipnya satu email bisa banyak laman, Bu. iya, iya, iya. Cukup Terima kasih. menjawab? Iya. cukup ya Bu Hotim. Selanjutnya itu ada pertanyaan Pak Kari. Assalamualaikum, syarat untuk siswa kan hanya menggunakan HP. Apakah yang harus disiapkan siswa tersebut, Bapak? Maksudnya sekolah hanya punya HP. Kurang tahu ini, sudah pakai HP kok harus disiapkan lagi. Siapkan Nah, kuota. makanya itu. Jadi kalau prinsipnya dengan menggunakan Gemini itu ya punya paket data. Prinsipnya itu. Ya sama posisinya kalau kemudian anak-anak kita itu akses YouTube. Masa akses YouTube bisa, akses Gemini enggak bisa? Nah kan begitu. Ya. Ini bisa digunakan menggunakan smartphone atau HP yang dimiliki oleh anak-anak. Ya, ya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ini Pak Lewi Kiswanto jadi tanya nggak ya ini? Silakan Pak Lewi. Halo Pak Lewi. Sudah tunjuk tangan mau bertanya silakan. Tidak ada sepertinya ya. Monggo Ibu Bapak, kalau tidak ada pertanyaan barangkali nanti Pak Sukari akan menjelaskan lebih lanjut tentang model ini. Itu gimana Pak Kari?
Oke. Kita mulai dengan eh, oke. Kita akan mulai lagi lanjut untuk workshop online ini, yaitu bagaimana cara mendaftar di genemio.com. Oke, Bapak Ibu. Saya akan jalankan browser Google atau Opera ini ya. Bentar. Maaf, ini koneksi saya ini. Oke. Gimana Pak Kari? Belum. Tunggu sebentar, ini koneksi saya Kak, baru mulai on lagi ini. Oh ya, siap-siap. Ini Mulai lagi ini. Ya. belum tampil, masih starting to share content. Ya, masih tadi saya share konten ternyata nggak jalan-jalan. Iya, lagi nggak boleh jalan-jalan Pak Kari. Lagi nggak boleh jalan-jalan, ada corona. Iya. Betul. Sudah kelihatan kan? Belum. Belum Pak Kari? Belum. Oh, yes. Ya ini udah. Sudah. Udah Pak. Oke. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kita pilih sekarang di genemio.com. Sudah Bapak Ibu? Nah, siapa di peserta workshop ini yang belum buat sama sekali? Saya bantu buatkan di sini. Siapa kan? Buatkan? Sudah lah. Yang belum bisa chat itu mau dibikinin Pak Kari. Kenapa? Bu Nina belum Pak. Bu Nina mau dibuatkan Pak. Oh, Bu Nina mau dibuatkan. Ya. Oke. Bu Nina mintanya apa? Nina? Krisna, Pak. Nina Krisna. Huh? Nina Krisna. Nina Krisna. Ya. Seperti ini? Ya boleh, Pak. Boleh ya? Ya boleh, Pak. Emailnya tak masukkan email saya dulu, nanti posisinya alamat emailnya. Oke, misalnya ini. Ya. Oke ya. Nanti posisinya akunnya akan saya forward atau saya kirim ke jenengan ya. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Oke, Sacred Site. Oke, sudah berhasil. Oh, iya, Saya Pak. membuat atau mendaftarkan LMS di genemio.com. Nah, Bapak bisa sambil cek ke bawah di sini. Nah, ini ada semacam syarat dan ketentuan di sini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Syarat dan ketentuannya salah satunya adalah kita punya kapasitas space itu 10 giga. Bisa upload user sampai 1000 aktif ini, 1000 aktif user.
Jadi saya masih 191. Wah, ini bisa nanti kalau sudah mau dekati 1000 ya nanti harus ganti nama lagi yang berikutnya gitu. Nah, ini 100 user concurrent ini atau bersamaan ini 100 dan 100 course. 100 course gitu. Nah, tapi nanti yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, set yang kita miliki nanti akan ada iklannya dari Google AdSense ini nanti. Ya layaknya kalau kita muter video YouTube, kemudian ada iklannya, ya kan gitu Bapak Ibu ya. Kita diminta nunggu sebentar, karena ada iklan mau lewat, nah, seperti itu. Sama seperti itu. Nah saat ini yang terdaftar, yang sudah mendaftar 30.000 lebih. Waktu saya menggunakan m8.gmail.com itu masih 26.000. Jadi saya menggunakan m8.gmail.com itu posisinya sudah 26.000 waktu itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya gunakan saat anak-anak pertama kali libur sekolah. m8.gmail.com. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini juga bisa menjadi media sekolah untuk melakukan publikasi begitu. Nah, seperti itu. PPDB, ada double track, kegiatan yang lain gitu. Nah, saya menggunakan NSN kan datanya saya ambilkan dari Dapodik seperti itu. Komplit sudah ada kelas 10, umumnya ada 13, IPA-nya ada 5, IPS-nya ada 4, kelas 11 dan seterusnya, ini semuanya ada di sini. Termasuk terakhir saya gunakan kemarin untuk ujian akhir Muhammadiyah. Seperti itu. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, untuk peserta yang ada di workshop ini nanti aksesnya ke Bapak Ibu, ke wagub.genomio.com. Enter. Oke. Oh, titiknya ada 2 ini. Keliru ini. Wagub. Nah, ini. Ini nanti akses rumah kita atau e-sertifikat kita. Jadi semua dokumen nanti akan saya coba titipkan atau kita gunakan di laman ini. Nah ini adalah laman kita nanti Bapak Ibu login ke sini Bapak Ibu, ya, ke e-learning Wahana Gresik Belajar. Jadi harapan saya nanti tidak hanya berkaitan dengan learning management system, bisa jadi nanti opini, media, penulisan artikel, atau mungkin nanti optimalisasi server pasukan BK, atau materi-materi yang lain. Atau Bapak Ibu punya materi yang ingin disaringkan pada kami, ya monggo nanti gak apa-apa Bapak Ibu jadi narasumbernya, dipersilakan. Ya, bisa jadi nanti saya bisa mengundang teman milenial lab itu yang virtual reality itu juga bisa masuk ke sini nanti. Nah, ini yang tadi di grup ditanyakan gimana cara mengganti berita dan seterusnya ini seperti itu. Oke, saya cek sekarang emailnya Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi saya jelaskan seperti itu tadi? Karena bisa jadi proses pembuatan itu membutuhkan waktu Bapak Ibu ya. Membutuhkan waktu, sehingga prosesnya lumayan, biasanya 2-4 menit kita menunggunya.
Oke, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya sudah aktif. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Pada saat workshop yang pertama, saya mendaftar MOOC 7. Tadi kita membuat Bu Nina tadi. Ini sudah ada ini. Welcome to Genuine. Kita klik ini. Ini sebagai media kita untuk belajar. Nah, Bu Nina Krishna, genemio.com. Oh iya, Ini ada user admin, ada password. Ya, ya matur nuwun Pak. Oke. Sudah saya buatkan. Nanti dikirim ya Pak. Nah, inilah tampilan pertama kali model di genemio.com. Nah, ini masih perdana tampil ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kok caranya supaya kita mau mengatur, mengganti, merubah, menambah? Nanti semuanya ada di login sini. Admin, passwordnya sesuaikan dengan yang ada di email tadi. Klik login. Klik login. Nah, mungkin muncul sebuah pertanyaan, Pak, saya sudah daftar, tapi kok yang nggak masuk-masuk ke dalam email, cek di spam. Kalau tidak muncul di inbox, cek di spam. JJ Pak. Oh iya Pak. Di spam ya Pak. Ya, kalau tidak muncul di spam, khawatirnya pada saat mendaftarkan, emailnya tidak aktif atau salah ngetik email. Bisa jadi. Seperti itu. Nah, jika sudah masuk Bapak Ibu, inilah kekuatan kita sebagai administrator. Full hak akses kita untuk mengelola learning management system ini. Seperti itu. Nah, di sini mulai ada set administration, ada user, course, grade, plugin, appearance, server, report, development. Nah, yang muncul nanti ada pertanyaan di awal mesti, Pak, aku nggak biasa bahasa Inggris. Bisa nggak menggunakan bahasa Indonesia? Sangat bisa. Caranya, bahasanya harus dirubah dulu atau ditambahkan dulu. Language pack, baru kemudian ditambahkan. Ini kita tambahkan Indonesia. Install. Kita tunggu sejenak. Kita install. Untuk language pack-nya sudah sukses, berhasil. Dan di atas sudah akan ada 2 bahasa. Sudah berhasil. Ada 2 bahasa ini. Indonesia. Nah, sudah berubah menjadi Indonesia, tidak administrasi set, tapi sudah administrasi situs. Klik administrasi situs. Oke. ninakrishna.genemio.com. Iya. Oke. Oh iya Pak. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di pengaturan password. Ada di set security setting. Kenapa ini saya lakukan awal? Ini dilakukan untuk membantu kita dalam rangka mengupload pengguna atau mengupload password pengguna. Sehingga pada saat nanti upload penggunanya dibuat sama semua di awal,
pengguna bisa melakukan perubahan sesuai dengan password yang diinginkan. Gitu. Oke, geser ke bawah. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan ini. Ini adalah kompleksitas password Bapak Ibu. Menentukan berapa jumlah password, berapa minimal jumlah karakter huruf kecil, huruf besarnya, non alfabetnya. Nah, ini kadang-kadang kalau pengguna baru atau siswa yang tidak paham ini malah tambah merepotkan dan membuat guru-guru kita, anak-anak kita malah tambah jengkel. Padahal sebenarnya dengan ini supaya passwordnya itu lebih secure, lebih aman begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kita rubah menjadi 0, 0, 0, 0. Tapi kalau sudah di sekolah itu sudah familiar dengan ini, ya ini nggak perlu dilakukan perubahan. Baru kita simpan. Oke. Berikutnya pengaturan tentang judul. Nah ini kan kurang keren misalnya kalau judulnya itu ninajinimo.com begitu, terus muncul gitu. Ini bisa dirubah menjadi e-learningnya Bu Nina misalnya. Oh iya, keren. Misalnya ini. Atau e-learning lembaganya apa begitu. Gimana cara merubahnya? Itu di administrasi situs. Kemudian kita pilih ada namanya front page setting. Front page setting. Oke. Di front page setting inilah kita bisa membuat judul misalnya e-learning apa ini misalnya Bu Nina. Gak usah pakai Bu, Pak. Langsung Nggak pakai Bu ya? ya. Oke. Nah, iya. Misalnya ini Nina. Krishna misalnya. Gitu. Media belajar daring sekarang lebih. Oke. Nah ini yang bisa kita tentukan. Yang tampil di halaman depan itu apa? Oh saya mau nambahkan berita. Tadi yang saya punya berita tentang himbauan, semacam ada kesepakatan bersama atau maklumat bersama. Ini kita berikan katakanlah ada daftar kategori. Kenapa daftar kursus itu tidak saya tampilkan di depan? Ya kalau kursusnya cuma 2 atau 3 lah. Kalau kursusnya itu ada 3 jenjang, satu jenjangnya 13 itu sudah penuh itu. Ya, sudah penuh. Nah kita coba baru ditampil kalau dia sudah login. Oke, kita defaultkan save chatting. Seperti itu. Nah, untuk melakukan pengecekan atas perubahan konfigurasi yang telah kita lakukan, Bapak Ibu sebaiknya menggunakan 2 browser, satu Google Chrome, satu Opera, seperti itu. Cek, oh ini tampilannya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Oke, mungkin itu Pak Elvin, sementara sedikit apa ya, untuk materi bagaimana cara mendaftar, melakukan login ke administrator, penambahan bahasa, melakukan konfigurasi password,
melakukan konfigurasi front page ya, halaman depannya itu. Mungkin nanti bisa kita tanya jawab dulu ya. Kita tanya jawab dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Pak Nyun Sewu, Pak. Oh, siapa sih? Nina, silakan. Iya, itu konfigurasi baru yang tadi dirubah Kurang keras ya, Bu. muncul ya, Pak. Konfigurasi yang terbarunya belum muncul ya, Pak. Konfigurasi Yang terakhir diganti menjadi e-learning gitu, Pak. itu sudah akses. Enggak, yang barusan tadi kan Bapak sudah mengganti dari ninakrisna.jenimo.com menjadi e-learning Nina Krisna. Nah, silakan di-refresh. Silakan di-refresh. Oh, harus di-refresh. Oh, J, Pak. Di-refresh sudah? Pak. Oke, yang lain dipersilakan. Silakan yang mau bertanya, Pak Kari siap menjawab. Mungkin dengan cara tunjuk tangan dulu, raise hand dulu. Kalau tidak ada, saya kemarin Pak Kari, ada teman yang men-share info ini, anak-anak yang mengerjakan ulangan melalui Moodle itu bisa terdeteksi koordinatnya, Pak ya. Jadi sehingga guru itu bisa tahu dia mengerjakan dari mana. Itu susah nggak Pak ngesetnya, Pak? Oh, kehadiran yang pakai ini ya, yang pakai semacam apa ya? Latitude, longitude itu ya? Ya, betul, Pak. Semacam kayak GPS itu ya? Ya, betul. Saya belum nyoba, tapi sebenarnya di model itu sangat memungkinkan untuk bisa berintegrasi dengan program lain sebenarnya. Baik. Sangat memungkinkan. Sehingga nanti kan itu kan Integrasi anak itu dengan di mana gitu. ya, Ya kan cocok anak itu misalnya kita sekolah kita masih belum masuk karena karantina, masa karantina ini kan kita tahu anak itu mengerjakan di mana. ya betul. Betul, itu sangat-sangat membantu itu. Jadi semacam kayak kehadiran melalui GPS, anak itu sudah akses seperti apa. Bahkan bisa kita ketahui lognya itu anak siapa saja yang aktif, yang seringkali mengakses konten pembelajaran, yang jam berapa saja konten itu anak-anak bisa akses, itu ketahuan. Jam berapa banyak traffic, itu ketahuan, Pak, di model itu. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain silakan Ibu Bapak kalau mau bertanya sebelum dilanjutkan. Pak Arif Zailani ya. Silakan Pak Arif. Langsung bicara, sudah saya unmute Pak Arif. Pak Arif belum terdengar suaranya. Belum terdengar, Pak Arif? Silakan Pak Arif, sudah saya unmute. Kalau kesulitan Pak Arif bisa menggunakan chat, mungkin menuliskan nanti biar dijawab oleh Pak Sukari. Dipersilakan, saya tunggu. Belum terdengar Pak Arif, mungkin bisa menggunakan chat message Pak Arif. Ya sayang sekali Pak Arif belum bisa terdengar suaranya, tapi itu ada. Ini
Ada pertanyaan dari Bu Noritana Riza, Pak, saya membuat dan baru mendapatkan balasan emailnya. Bisa diulangi kembali tampilan untuk mengganti nama akun? Oke, ini ada yang minta untuk tidak boleh cepat-cepat, Pak. Iya, betul. Mungkin terlalu cepat saya menerangkannya tadi itu. Oke, kita mulai aja ya, dari awal ya. Oke, kita mulai dari awal aja. Oke, langkah awal adalah kita mendaftar di laman jenemio.com. Silakan Bapak Ibu membuat site gitu ya, dengan nama lembaga boleh, nama pribadi juga boleh, seperti itu. Kemudian minimal 2 karakter, minimal 2 karakter, maksimal 32. Selanjutnya email. Nah, ini yang posisinya Bapak Ibu perlu ketahui. Email, pastikan emailnya valid dan aktif. Seperti itu. Jika nanti valid dan aktif, saat membuat, kita create, kita tunggu 2-3 menit, insya Allah sudah aktif, gitu ya. 2-3 menit sudah aktif. Cek emailnya. Ya. Selama saya menggunakan Gmail, Bapak Ibu, balasannya tidak masuk spam, termasuk ke Yahoo juga tidak masuk spam. Tidak masuk spam. Nah, nanti akan ada pemberitahuan ke email itu, setnya yang dibuat apa, termasuk untuk login dan passwordnya. Nah, setelah login dan password itu kita buat, ya kan, atau sudah diterima, baru kemudian kita masuk ke alamat yang dibuat. Oke. Kita pilih login tadi itu. Masukkan user dan password. Kita login. Oke. Langkah pertama tadi yang saya lakukan adalah mengubah agar set administrasinya ini menjadi bahasa Indonesia. Nah, tampilan awalnya ini tidak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Inggris. Gimana cara merubahnya? Klik Site Administration. Pilih di sini ada language ke bawah, tag. Kalau Bapak Ibu di sana pilih misalnya ada bahasa Arab misalnya, ya ditambahkan bahasa Arab di sekolahnya. Arabik, seperti itu. Kemudian ditambahkan, ya ditambahkan install selected. Oke. Install selected. Jadi nanti Bapak Ibu akan tambah tidak hanya dua ini, tapi ada ini ada 4. Tadi saya milihnya harusnya ini ada dua yang kepilih tadi itu. Ya. Ada 4 ini malahan. Pak, saya nggak jadi. Ini kepilih misalnya. Ya sudah, uninstall. Yes.
otomatis juga akan hilang uninstall. Tinggal 3. Pilih bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, bahasa sudah kita tentukan. Selanjutnya kita mengatur perubahan password. Ada di administrasi situs, geser ke bawah, ada namanya security. Pilih set security. Oke, set security. Kemudian baru kita tentukan. Nah, untuk passwordnya kamu semua saya rubah 6, ya silakan bisa dirubah 6, tapi defaultnya 8. Gitu. Ini defaultnya 1, ini saya buat 6. Nah, ini defaultnya tetap ada minimal digit untuk password. Nah, ini. Jadi sudah saya lakukan perubahan. Ini adalah rangka kalau memang e-learningnya itu elemennya itu sudah benar-benar digunakan dan memang sudah banyak, ini bisa diterapkan supaya posisinya password kompleksitasnya enggak semua orang bisa bermain-main dengan user dan password yang mereka miliki. Seperti itu. Saya baru di save. Konfigurasi ketiga yang saya lakukan tadi adalah klik administrasi situs, saya pilih ke front page atau pengaturan halaman depan. Halaman depan ini. Front page itu dipergunakan untuk mengatur tata letak, apakah ada berita di sana, apakah yang dimunculkan kategori, khususnya ditampilkan apa tidak, itu nanti bisa kita atur. Nah, seperti ini tampilannya. Termasuk memberikan nama lengkap situsnya. Oke. Nah, di video kali ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari yang di grup tadi, bagaimana mengganti video model yang ada standar tadi. Nah, prinsipnya Bapak Ibu harus masuk ke administrasi situs sebagai administrator. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kan membutuhkan untuk perubahan tampilan depan. Nah, tampilan depannya itu ada di pilih nih Bapak Ibu dashboard di sini. Sorry, di beranda situs, sorry. Di beranda situs. Nah, ini. Ini yang muncul tadi Bapak Ibu. Kita kan berharap tampilannya ini tidak muncul. Oke. Ini kan tidak muncul. Atau kita ganti dengan selamat datang, kemudian ini kita berikan semacam kata pengantar, macam-macam bisa seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu di sini ada klik hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah. Oke. Nah, dihidupkan mode ubah itu kita bisa mengatur ini Bapak Ibu. Ini kita hilangkan ubah penjelasan. Ubah penjelasan. Nah, ubah penjelasan. Ini bisa diganti Bapak Ibu untuk welcome to selamat datang bisa diganti.
Oke. Ini bisa dihapus semua, Bapak Ibu, detail gitu ya. Sudah. Oke, saya simpan. Oke, otomatis ya ini aja yang muncul nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita juga jika sudah mengaktifkan di ubah pengaturan, ya, dihidupkan mode ubah tadi, kita bisa menambahkan blok Bapak Ibu. Blok yang mau kita tambahkan misalnya ada login. Saya bisa menambahkan lagi di tambah blok itu misalnya pengguna online misalnya, pengguna online. Atau bisa kita tambahkan pengguna yang sudah login. Yang sering muncul jika posisinya ini kok nggak berubah, nggak ada perubahan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bisa menggunakan dua browser atau keluar sebagai administrator sehingga nanti ketahuan ini loginnya sudah ada, online usernya juga sudah ada. Nah ini tampilannya yang di Bu Nina Krisna. Oke, mungkin itu Pak Ervin. Tadi kan diminta mengulang ya, sudah saya ulang ini. Ya, terima kasih. Tadi ada yang nanya ulang, sudah diulang dari awal. Mudah-mudahan lebih jelas. Kemudian nanti kalau Ibu Bapak merasa ketinggalan, kecepetan gitu, nanti saya juga record ini sesi ini. Nanti kalau selesai bisa ditonton ulang kembali. Jadi semoga nggak akan menjadi masalah lagi. Berikutnya tetap Ibu Bapak kami harapkan memberikan feedback, bertanya, mumpung ini ada Pak Sukari yang bisa langsung menjawab, dipersilakan. Gimana Pak? Ya, dipersilakan kalau ada yang bertanya Pak Sukari. Ya, dipersilakan, monggo. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Pak Arif tadi tanya belum bisa ya? Pak Adi Purnama mau bertanya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk di model ini memasukkan gambar-gambar yang interaktif itu bisa Pak. Kemudian yang kedua, ya gambar-gambar yang interaktif semacam PNG atau apa yang gerak-gerak itu loh Pak. Kemudian yang kedua, biasanya kita kesulitan kalau memasukkan soal-soal yang berbasis matematika karena membutuhkan karakter yang berbeda. Hingga selama ini selain di model Pak ya, itu kita hanya screenshot atau di foto gitu aja. Memang kesulitan mencari karakter seperti equation di Word seperti itu. Maka di model juga ada aplikasinya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi Purnomo. Ya, equation selain itu kalau di Jawa Tengah itu kan ada aksara Jawa, kemudian ada lagi pendidikan agama Islam itu kan ada bahasa Arab. Sekalian dijelaskan Pak Sukari, monggo. Ya, terima kasih. Jadi ketepatan kemarin saya kan ujian akhir Muhammadiyah itu juga menggunakan daring Pak Adi. Nah itu kan juga teksnya teks Al-Quran semua, gitu kan?
ayat Al-Quran, petikan ayat, petikan hadis, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita ketik dalam bentuk bahasa Arab, sebenarnya sih tidak ada masalah, gitu ya. Ada fitur untuk pengetikan bahasa Arab, gitu ya. Tapi kemudian menjadi lama kalau kita ngetik bahasa Arab kemudian padahal soalnya sudah ada, ya sudah. Prinsipnya kan yang mengerjakan itu lebih cepat dan soalnya tidak mengubah soal, kan begitu. Nah, kemudian ayat di Al-Quran itu yang kita capture, kemudian kita masukkan ke dalam soal dalam bentuk PNG. Itu juga lebih ringan, sangat membantu kok Pak itu Pak. Pakai aplikasi bawaannya Windows itu aja untuk bisa nge-crop itu sudah sangat membantu. Jadi misalnya ada aksara Jawa yang mungkin fitur penulisannya kesulitan, ya di-capture dalam bentuk gambar seperti itu. Yang Rumus Mensikapi equation, ya kan? Itu memang pertanyaan dari zaman awal Pak itu Pak. Orang menghindari model gara-gara masalah faktor apa namanya? Faktor nulis saja sebenarnya. Padahal kalau dia sudah punya konten yang nggak sampai 1 jam, setengah 2 jam, selesai itu materi dan bahan ajar. Ya, ya. Jadi mereka tuh mundur dulu karena nggak ada fiturnya. Nggak percuma saya sudah punya, nggak bisa langsung copy paste lah, itu yang sering muncul pertanyaan begitu. Kalau ada bisa copy paste kan enak, nah gitu. Sehingga dia mundur alon-alon itu. Ya kan mundur alon-alon, ya sudah nggak usah. Ya. Equation-nya saya banyak kok, terus ini sulit gitu. Seperti itu. Ya. Nah, saya guru matematika atau guru-guru yang punya itu biasanya tak suruh untuk bertahap yang soalnya perlu di capture aja dulu, sehingga nanti tinggal memasukkan, itu akan lebih mudah dan cepat. Sehingga kalaupun di awal mereka kesulitan dan mungkin berikutnya dia sudah punya bank soal, dia sudah punya bahan ajar yang tinggal mungkin disalin gitu untuk tahun berikutnya, tinggal dilakukan perbaikan. Mungkin awalan aja yang mereka merasa kesulitan, kok nggak ada equation-nya, kenapa kok nggak bisa equation, ini kok jadi sulit, equation-nya harus begini begitulah, seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak yang lain kalau mau bertanya dipersilakan. Pak Arif, kalau memang jadi ada yang ditanyakan, kalau nggak bisa menggunakan mic-nya, bisa chat Pak Arif. Menulis di kolom chat. saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua sebelum saya lanjutkan ke berikutnya. Sepertinya sudah cukup jelas Pak Kari. Belum ada pertanyaan, barangkali bisa dilanjutkan. Oke. Oke, saya lanjutkan kembali untuk pengaturan di learning management ini. Oke, saya login lagi. Saya masuk sebagai admin, bahasanya saya rubah ke Indonesia. Nah, kemudian kita pilih administrasi situs. Oke. Nah, saya coba ini saya defaultkan sebagaimana video tutorialnya yang saya buat.
video tutorial ini yang sebelumnya saya buat adalah menggunakan tema adaptable. Cara mengubah tema adalah pilih tampilan, pilih time selector. Ini agak pelan-pelan supaya nanti Bapak Ibu yang baru tidak bisa mengikuti. Change tone, saya gunakan tema adaptable. Jadi nanti misalnya kalau Bu Nina ingin melakukan perubahan, silakan dilakukan perubahan sendiri Bu ya. Karena ini tampilannya cukup banyak pilihannya. Kelemahan di Genome ini adalah tidak dapat di install tema sendiri. Jadi menginstal yang ada di sini. Jadi ada di Genome ya. Kita nggak bisa menambahkan sendiri sesuai dengan konten yang kita miliki. Oke. Nah, ini pilihannya banyak sekali Bapak Ibu. Sementara saya menggunakan yang adaptable. Kenapa? Supaya nanti sama dengan panduan yang saya buat. Oke. Gunakan tema. Oke. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menyimpan atau klik lanjut. Sehingga tema saat ini yang kita miliki adalah seperti ini tampilannya. Oke. Tampilan yang kita miliki. Saya klik home. Diulangi Pak. Ini adalah tampilan yang kita miliki, perubahannya. Itu perubahan tema, gitu ya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kemudian kita ingin melanjutkan ke pengaturan kursus, pengguna, dan lain-lain. Nah, sudah mulai kita mengatur ke kontennya. Gitu. Jadi kalau tadi itu mungkin depannya, istilahnya pintu depannya, pintu masuknya, nah sekarang baru ngisi dalamannya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan Pak Elvin tadi, kok kayaknya ada yang mau tanya ya? Diulang siapa tadi? Ada yang seperti itu. Diulang sekali lagi. Sebentar. Oh Pak Hadi ya. Yang tema ya Pak Hadi. Yang tema. Pengaturan tema minta diulang. Pengaturan tema ada di administrasi situs. Kemudian kita pilih tampilan. Pilih theme selector. Seperti itu. Pilih theme selector. Pilih change theme. Pilih change theme. Nah, pilihannya banyak ini Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Jika kok sukanya guru, ya sudah, gunakan tema, jadilah temanya seperti ini. Lanjut. Itu pengubahan tema Bapak Ibu, ya.
Sehingga nanti ya pasti akan dikembalikan kepada Bapak Ibu guru suka yang mana, warna yang mana, seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Silakan Bu Bapak yang mau bertanya lagi. Bu Nino tadi kayaknya mau bertanya. Halo Bu Nino. Sebentar, iya. Saya lagi nyari-nyari untuk mengubah ditanyakan pertama tadi saya ingin mengubah title dari laman saya di mana ya? Yang di apa ya? Pertanyaannya nggak Site administration lalu kemana ya Pak? Ke affiliates atau kemana ya? Atau ke dashboard? Nggak ketemu Pak. atau ditulis di chat Bapak Ibu. Bu Nino tadi menanyakan tampilan awal biar ada namanya seperti nama Bu Kris, Bu Nina tadi loh Pak. Itu cara mengubahnya di mana gitu. Oh, mengubah tampilan yang dari Gemini tadi, nama Nina Gemini menjadi e-learning nama itu tadi ya? Iya, iya. Nah. Oke. Jadi cara melakukan perubahan pada konten tadi itu di administrasi situs. Terus? Di administrasi situs. Kemudian Bapak Ibu bisa mencari di sini ada front page setting. Oh, baik. Front page setting. Nah, ini silakan disesuaikan dengan e-learningnya Bapak Ibu. Ya, siap. Terima Tadi ini kan sama dengan alamat LMS. Nah, ini bisa diganti. Sudah cukup menjawab, Bapak Ibu? Pak. Terima kasih. Baik, Bu Nino, pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Sukari. Silakan selanjutnya Ibu Bapak yang mau bertanya lagi. Halo. Pesertanya ada 120 tapi yang di sini Halo. cuma 36 Pak Kari. Ini langsung di Pak. Pak. Ternyata lebih efektif malam, Pak. Gitu ya. Kalau malam banyak. Langsung praktek. Banyak, bertahan 45 sampai 50. Oh, baik, baik. Aku ini. Iya. Ini kayaknya banyak yang lagi Halo, istirahat mungkin. Pak Sukari. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya. Ini saya sudah memasukkan beberapa pengguna. Kemudian ketika mencoba untuk login, kok tidak bisa ya? Gimana ini solusinya? Sudah upload penggunanya. Uploadnya berhasil enggak, Pak? Non? Uploadnya berhasil enggak, Pak? Uploadnya yang pakai apa itu? Excel apa itu? CSV atau apa itu? Nah, pertanyaan saya, Bapak bisa ngecek enggak kalau posisinya dia berhasil apa tidak? Ketika mau nyoba login itu apa namanya? Tidak bisa login. Gini Bapak, pastikan Bapak itu berhasil login. Cara ngeceknya itu adalah klik administrasi situs. Ya. Ya. Nanti akan ada
pengguna, pengguna, ya pengguna. ya. Nah ini Bapak bisa klik lihat daftar pengguna. Klik lihat daftar pengguna. Ada nggak di situ siswa-siswa yang berhasil Ada semua, ada sudah semua, masuk? sudah masuk. Nah, cara ngeceknya di sana ada konfigurasi ubah, cek salah satu, cek username-nya apa. Khawatirnya keliru username-nya. Ya. Seperti itu. Dibuka apa tadi, Pak? Kenapa? Apa yang dibuka? Ubah, Pak. Ada tombol ubah di situ, ada silang, ada ubah. Oh, ubah. Terus? Kan di situ ada ini profil pengguna di situ. Ada username, ada password, ada first name, ada last name, ada email. Yang ubah itu yang ya, yang gambar gerigi. Nanti kalau diubah akan muncul begini, Pak. Nah ini muncul begini, admin. Nah warna merah-merah ini wajib diisi. Oh gitu. Kalau sudah, baru diperbarui profilnya. Seperti itu, Bapak. Yang warna merah sudah terisi semua. Ya, kan posisinya begini, tidak bisa login. Tidak bisa login. Cek penggunanya apa. Ya. Passwordnya kalau bisa jadi di reset aja, dicoba, dites. Jangan-jangan tadi passwordnya keliru, kan begitu, Pak. Oh, passwordnya dicoba dirubah ya. Ya, passwordnya bisa di reset itu, Pak. Ini setelah upload pengguna itu kan passwordnya enggak muncul ya. Kenapa? Passwordnya enggak muncul setelah upload pengguna itu. Oh iya, nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Ya. Oke, betul, tidak muncul. Oke, ya, terima kasih ya, saya coba dulu. Oke, sama-sama, Pak. Oke, bisa saya lanjutkan? Silakan dilanjutkan Pak Sukari. Oke, kita lanjutkan ke menambah pengguna tapi manual. Ya, pengguna tapi manual, tidak melakukan proses upload. Bagaimana caranya? Klik administrasi situs. Pilih pengguna, tambah pengguna baru. Oke, nah ini bisa diisikan namanya, penggunanya. Oke, saya buat passwordnya. Oke,
Misalnya seperti ini. Sambat manual ini ada digunakan jika kita misalnya ada penambahan PTK hanya 1 orang guru, ya nggak perlu diimport, 1 aja gitu. Manual bisa dimasukkan fotonya, ya kan? Upload file, pilih fotonya, nah, contoh begini, upload filenya, ya, otomatis sebagai, nah, kita menambah pengguna ini. Nah, ternyata ada 2 sekarang ini. Ini administrator yang baru login 38 detik yang lalu, ini belum pernah login. Oke. Nah, kita sudah punya 1 akun atau 1 user yang kita tambahkan secara manual. Berikutnya, gimana kalau kita melakukan penambahan kategori, subkategori, dan khusus? Kita pilih kursus, tambah kursus. Oke. Nah, ini standarnya ada apa semacam default gitu ya. Dari model bawaan ini adalah ini bisa kita hapus, bisa kita lakukan perubahan. Ini kita coba lakukan pengubahan saja. Oke, misalnya ini menjadi kelas untuk nyalakan. Nah, kelas 10 begini. Saya simpan. Nah, oke, kemudian kita buat kategori baru lagi. Untuk yang SD ya mungkin bisa sesuaikan dengan kelasnya, SMP juga bisa disesuaikan dengan SMK, juga bisa ditambahkan dengan jurusannya gitu. Ini misalnya ada umum. Nah, di umum nanti baru kita bisa membuat kursusnya, buat kursus baru. Oke. Misalnya di sini tentang namanya pemanfaatan Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bisa disiasati dengan menggunakan nama mata pelajaran. Ini saya hanya mencontohkan saya pada saat workshop kali ini aja. Umum, misalnya kalau di sini tidak pemanfaatan e-learning, ya mungkin bisa jadi di umum itu ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran apa namanya, prakarya, atau mungkin pelajaran PAI begitu. Ini disesuaikan dengan nah ini misalnya kita buat PAI, misalnya, pendidikan agama, nah, bisa begini. Ini saya tambahi 10 atau jenjangnya, supaya nanti kalau ada guru yang mengajar di dua jenjang yang berbeda, itu tidak bingung. X, PAI. Sudah, saya simpan dan tampilkan.
Ya, pendidikan agama Islam kelas 10. Nah, di sini muncul Bapak Ibu, siapa yang jadi gurunya? Siapa yang jadi siswanya? Nah, Bapak Ibu cek di sini. Saat kita belum membuat cohort, di sini cohortnya tidak muncul. Yang muncul hanya assemble dan select user. Oke. Assemble dan select user. Oke. Kita pilih sekarang. Karena siswanya belum saya upload ke pengajarnya dulu. Siapa pengajarnya? Dicari pengajarnya sini. Misalnya ini. Nah, ketemu ini Bapak Ibu. Perannya ditentukan. Jadi pada saat Bapak Ibu menambahkan pengguna baru, itu perannya masih belum ada. Peran itu muncul di saat kita membuat kursus. Klik enroll user. Nah, jadi pesertanya di pelajaran itu baru ada 1 sebagai guru. Siswanya belum. Seperti itu. Oke, silakan. Mungkin ada yang masih belum paham, atau mungkin ditanyakan Bapak Ibu, sampai sini sudah paham? Silakan. Sukari, Ya, Ya, silakan. saya Rizka mau tanya untuk yang di umum nama pengguna itu diketikkan misalkan langsung nama gurunya atau gimana? Itu kan ada nama pengguna, ada nama depan, nama akhir. Sekarang tadi saya ketinggalan jaringannya, putus-putus. Nih, gini Bu. Iya. Jadi untuk nama pengguna di workshop ini saya menggunakan email. Oh, email. Karena pengalaman di tahap 1, saya membuat form khusus untuk data untuk saya bisa inputkan. Nama pengguna itu persepsinya macam-macam. Ada yang nama lengkap, dikasih nama panggilan ada spasinya, ada huruf besarnya, macam-macam Bu. Iya. Nah, Berarti prinsip pengguna itu boleh nama panggilan. Rizka, itu aja. Boleh. terus yang di Bisa. untuk yang di nama depannya berarti diisi Rizka lagi, nama akhirnya berarti nama akhir saya misalkan contoh gitu ya. Ya, nah, first name-nya itu menggunakan nama lengkap. Last name-nya menggunakan kelas saya biasanya. Oh iya, ini kan saya membuatkan untuk di sekolahan gitu. Jadi Ya. ini ya, jadi saya intinya mau menambahkan misalkan nama gurunya dulu mungkin gitu ya Pak ya? Betul. Oh iya ya, berarti untuk nama penggunanya ini saya isi email sekolah aja mungkin ya Pak? Boleh. Oh Kan iya. pasti guru-guru kan punya email. Iya. Ya, penggunanya email. Boleh. Prinsipnya nanti pada saat diimport pengguna, itu tidak boleh ganda. Prinsipnya itu aja emailnya. Oh, berarti emailnya masing-masing gitu aja ya Pak ya? Yes, betul. Sepakat. Siap-siap. Oh iya 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 ya. Baik Pak. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan. silakan Ibu Bapak mau menanyakan apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa lewat. Ya, Indonesia Tengah sudah apa namanya? Udah maghrib. Ini di sana. Mungkin bisa dilanjut aja Pak Sukari. Ya. Oke, lanjutkan. Oh, sebentar Pak, itu ada yang bertanya Pak, import formatnya seperti apa ya Pak? Kalau import, mungkin import user ya?
Nah, ini mau materi selanjutnya tentang import pengguna. Oke, saya lanjut ya. Saya siapkan dulu untuk importnya. Oke, ini yang pertanyaan sering umum ditanya oleh teman-teman adalah bagaimana importnya, bagaimana format importnya, kenapa import saya gagal, kenapa kok tidak masuk cohort, dan macam-macam. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba Bapak Ibu, kita pilih ini. Oke. Ini saya contohkan file Excel yang tadi siang saya importkan. Ya. Ada username, ada password, ada first name, ada nama lembaga, ada email lagi, course, sama cohort. Nah, pastikan Bapak Ibu, datanya sudah benar, passwordnya juga sudah benar, mau 1000 user, Bapak Ibu ya, mau 1000 user, ini ada saya 118 itu, user, itu otomatis tidak akan ada masalah, seperti itu. Karena ini miliknya Bu Nina, ya saya tidak akan menggunakan ini, saya tidak akan menggunakan contoh ini. Saya akan menggunakan contoh mungkin hanya untuk 3 siswa saya saja. Dan misalnya saya browse, nah ini, saya coba gunakan yang ini aja, Bapak Ibu, contoh ini, username, password, first name, last name. Oke, cohort ini misalnya saya buat menjadi 10 IPS 2020. Jadi anak kelas 10 IPS, cohort ini harus kita buat di model dulu. Jadi disiapkan datanya dulu, baru kemudian cohortnya dibuat. Atau cohortnya dibuat dulu, baru dipaste di sini. Sama saja. Prinsipnya, jangan di-upload pengguna dulu sebelum cohortnya dibuat. Oke. Nah, pastikan Bapak Ibu ini sudah bentuknya CSV, saya save as lagi aja. Oke, bentuknya CSV Bapak Ibu ya. CSV, koma delimited. Nah, ini kita kasih contoh data, contoh input workshop online sore, misalnya. Save. Yes. Sudah, saya tutup sekarang. Ya. Sudah, saya tutup. Nah, saya kembali ke ini Bapak Ibu. Ke modelnya. Ke model sini.
Tadi kan kita menambahkan manual. Nah, sekarang kita mencoba untuk melakukan upload pengguna. Nah, sebelum ke upload pengguna, kita membuat cohort dulu. Apa cohort yang tadi kita buat tadi itu? Klik pengguna, cohort. Oke, tambah cohort. Ini belum ada sama sekali. Nama cohortnya harus benar sama dengan yang ada di Excel tadi itu. X IPS 2020. Harus benar, harus sama ini. X IPS 2020. Ini wajib isi, harus saya simpan. Nah, jika cohortnya posisinya sudah dibuat, masih kosong Bapak Ibu, masih kosong, oke. Nah, barulah kemudian Bapak Ibu melakukan upload pengguna. Ya, upload pengguna. Ada di akun. Di sini ada namanya penambahan akun, sorry. Di administrasi situs, saya tadi salah klik. Administrasi situs, pengguna. Nah, di sini ada upload pengguna. Upload pengguna. Nah, ini saya contohkan kalau kemudian oke, saya refresh. Kok data contohnya nggak ada ya tadi ya? Yang sore tadi ya? Oh ini, ketemu ini. Data contoh sore, ini yang kita upload Bapak Ibu. Kita masukkan ke sini. Sore, rubah menjadi koma. Karena milik saya format CSV-nya koma, baru diupload pengguna. Nah, sudah ada 3 pengguna yang berhasil kita tempatkan. Nah, kalau ini posisinya ada 1000 user atau 1000 pengguna, ya otomatis langsung masuk semua. 1-2 menit akan masuk sini. Baru kita upload pengguna. Sudah? Oke, ada 3 yang sudah berhasil masuk. Klik lanjut. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Setelah diupload, posisinya seperti apa? Ngeceknya administrasi situs. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian pilih pengguna, lihat daftar pengguna. Jadi kalau dihitung berarti sudah ada 5 pengguna. Ada administrator, ada yang saya tambahkan manual, dan yang 3 hasil di upload.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah proses upload pengguna. Ya, upload pengguna. Pak Sukari, itu misalnya sudah ada username yang nama yang sama gitu, itu bisa masuk nggak Pak? Kalau kita itu katakanlah ada 1.000 siswa, kok ternyata ada 1-2 siswa itu yang apa istilahnya itu double, nanti diingatkan, nanti itu akan di skip nanti. Jadi jika emailnya sama, ya kan, itu nanti akan di skip, tidak bisa masuk ke sistem. Seperti itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini di sini kayaknya sudah mulai jelang adzan ini kayaknya. Kurang Pengguna 15 menit lagi. tadi, untuk pengguna Halo? tadi, apakah masing-masing cohort itu bisa berbeda atau sama namanya? Kan kita membuat kelas-kelas misalkan, nanti di kelas yang lain tetap memasukkan nama yang sama, gitu Pak. Atau kita buat per pelajaran, biasanya kan seperti itu. Terima kasih Mas Yari. Saya kok nggak dengar ya pertanyaannya ini. Halo? Pak Hadi, bisa diulang pertanyaannya Pak Hadi? Nggak kedengaran saya. Gimana Pak? Cohortnya apakah bisa berbeda? Pak Hadi, silakan diulang. Ya Pak, kalau kita membuat dua kelas, itu kan berarti penggunanya sama. Apakah itu dimasukkan berbeda namanya atau tetap yang sama itu? Masukkan di cohort, misalkan kita buat dua cohort pelajaran misalkan, berarti penggunanya akan sama, itu tetap memasukkan per cohort juga. Terima kasih. Pak Arifin dengar kah? Saya nggak dengar ini pertanyaannya. Kecil ya? Kalau akan memasukkan dua kelas, apakah cohortnya harus sama? Gitu ya Pak Hadi ya maksudnya ya? Coba ditulis Pak. Saya kok kurang jelas kalau pakai suara ini kecil ya. Suaranya tidak jelas Pak. Saya tidak bisa mendengar masalahnya. Bisa diulang Pak? Halo Pak Hadi, diulang. Oh, sudah. Membuat dua cohort, dua pelajaran. Cohort itu posisinya kayak kita mempunyai kelas itu loh, nama kelas itu loh Bapak Ibu. Kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, seperti itu. Untuk memetakan dia nanti pada saat mata pelajaran, dia di-enroll di situ. Tidak memasukkan per siswa, tapi per rombel memasukkannya. Kok ternyata ada guru ngajar di dua
kelas gitu ya, ya otomatis rombongan yang dimasukkan. Berarti kohor itu rombel Pak ya? Ya, semacam itu. Tulisannya apa boleh? Monggo Ibu Bapak yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ini masih pembukaan, jadi nanti kita lanjutkan ke hari Jumat atau apa untuk bisa, atau mungkin Sabtu, nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan. Kan tutorialnya juga sudah ada, ini sebagai media pembukaan kita untuk belajar secara daring seperti itu. Dan pengalaman menunjukkan kayaknya solo tidak efektif, lebih efektif sesi malam seperti kemarin itu. Agak masih banyak yang bertahan untuk pertemuan daringnya begitu. Nanti bisa dilanjutkan di grup. Mungkin sementara cukup karena di sini juga sudah mau maghrib gitu ya. Karena wilayah tengah juga sudah selesai maghribnya gitu. Jadi ini adalah sesi pembukaan workshop secara online gitu ya. Jadi masih mungkin baru sepertiganya, masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, kita bincangkan. Tapi jangan khawatir karena ini kan juga direkam sehingga teman-teman yang masih belum bisa mengikuti workshop ini secara apa ya, dari awal sampai akhir, mungkin nanti bisa mengikuti video yang akan disimpan oleh Pak Elvin nanti ya. Mungkin itu dari saya sebagai pembukaan workshop pada sore hari ini nanti, dan informasi lebih lanjut akan kita umumkan melalui grup WA kita ya. Jadi demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali dan saya umumkan di grup WA yang sudah kita tentukan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Elvin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukari. Demikian Bu Bapak materi pembukaan yang disampaikan Pak Hari. Barangkali akan ada banyak pertanyaan yang tidak cukup kita lakukan waktu yang seperti ini. Artinya juga bisa bertanya, diskusi di WhatsApp group. Saya juga mohon maaf nanti ada banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya.